Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Hari ini kita berbahagia boleh berhimpun sebagai murid-murid Yesus yang hidup di dalam kasih. Kebetulan hari ini kita mendengar wejangan Yesus ketika dia hendak berpisah dari mereka dalam perjamuan malam terakhir. Wejangan yang sangat indah dan terkenal dan termeteraikan sampai saat ini di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya. Bacaan hari ini khususnya dari Injil lebih menekankan kata-kata Yesus, identitas seorang pengikut Yesus. Kalau kita identitas orang Katolik, kita dikenal sebagai orang Katolik karena apanya? Macam-macam toh. Tanda salib ketika kita berdoa, tapi itu kadang-kadang relatif. Kalau di tempat umum mungkin tidak keluar itu tanda salib. Pakai hiasan salib, tapi itu pun relatif. Banyak orang pakai salib sekarang, tidak tentu itu orang Katolik. Entah di telinganya kah, atau di lehernya kah dalam bentuk kalung, atau di tangannya kah dalam bentuk gelang. Ada hiasan-hiasan salib. Tapi banyak orang pencinta salib, meskipun tidak cinta Yesus, cinta simbolnya saja. Atau rosario. Tapi rosario sekarang bukan identitas Katolik. Banyak orang non-Katolik suka pakai rosario. KTP Katolik, tapi di rukun tidak Katolik. Tapi di sini pasti rajin semua doa rukun toh. Anak-anaknya, orang mudanya kalau doa rukun pasti muncul semua, apalagi orang tuanya pasti muncul. Ya toh? Pun tidak ada jawaban. Jadi berbagai macam identitas itu diperkenalkan melalui simbol-simbol. Nah, Yesus hari ini mengungkapkan identitas kamu sebagai pengikut-pengikutku adalah apa? Ketika kamu saling mengasihi. Ini identitas yang paling konkret. Kalau identitas lain mungkin tidak jelas. Tapi kalau suster, identitas suster pasti Katolik. Tidak ada identitas lain seperti ini kalau bukan suster Katolik. Mungkin juga ada suster perawat, tapi tidak sama. Ada namanya jilbab, tapi tidak sama. Hanya suster Katolik yang begini. Mengapa disebut suster Katolik? Karena ada yang pernah menyebut pastor Katolik, uskup Katolik. Karena macam-macam sekarang ya, orang hidup dalam istilah-istilah yang kadang anonim. Pastor Katolik, jelas kalau kita pastor ya pasti Katolik, tapi ada pastor Katolik. Adakah pastor yang lain? Mungkin. Ya itu tambahan. Kembali ke laptop. Identitas kita sebagai orang-orang yang percaya atau pengikut-pengikut Yesus adalah saling mengasihi. Itu yang paling utama. Karena itulah penghayatannya, itulah tandanya bahwa kita hidup di dalam Kristus, saling mengasihi. Simbol-simbol lain itu sekali lagi bisa menipu. Penuh salib. Telinga ada salib, leher ada salib, tangan ada salib, rosario. Tapi kalau doa rukun dicari-cari, ditanya-tanya, tidak jelas kemana. Sekali lagi itu hanya hiasan. Tetapi identitas yang paling pokok adalah ketika
mampu mengasihi. Itu yang paling utama. Anda tidak punya salib di badan, tidak pernah pakai kalung rosario, tetapi Anda hidup di dalam mengasihi, itulah yang paling utama. Dan itu yang Yesus wariskan, Yesus wejangkan, Yesus perintahkan, saling mengasihilah kamu. Yesus tidak perintahkan kamu pakai rosario kemana-mana, kamu pakai salib di mana-mana. Bukan itu yang Tuhan perintahkan. Yang Yesus perintahkan, hiduplah dalam kasih, salinglah mengasihi. Bagaimana caranya? Seperti yang kamu lihat padaku, aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita? Dia menerima kita dalam keadaan apapun kita. Dia tidak pernah membuang kita, membenci kita ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita jauh darinya, dia tidak pernah jauh. Dia terus mencari dan mendekat supaya kita bisa mengalami kasih-Nya yang nyata. Begitulah Yesus mengasihi kita. Dan Yesus katakan, begitulah juga di antara kamu, saling mengasihilah kamu. Bagaimana itu kita bangun, kita tumbuhkan, kembangkan di dalam komunitas kita, komunitas keluarga, komunitas rukun, komunitas paroki, komunitas RT RW, ya. Jadi ini lintas kasih, itu melintasi segala macam perbedaan. Komunitas suster, biarawan, biarawati, komunitas kami sebagai keluarga seminari di Jalan Gagak sana. Saya beri contoh bagaimana kami mengembangkan atau menumbuhkan di dalam diri orang-orang muda, para seminaris itu, bagaimana hidup di dalam kasih. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah menyangka bahwa anak-anak seminari pernah berkelahi, tawuran antar kelas. Pasti di pendengaran Bapak Ibu, oh kok bisa? Mereka anak-anak muda yang penuh dengan gejolak jiwa yang besar. Ketika mereka ada konflik, mereka mau berkelahi. Dan saya kurang lebih sejak 2019 yang lalu, sebelum COVID, saya sudah tugas di seminari. Dan ketika masuk dalam COVID, masa COVID, ketika mereka pelan-pelan masuk ke dalam asrama, di mana mereka tidak pernah berjumpa karena COVID, mereka terpisah. Dan ketika mereka masuk dalam komunitas seminari, bertemu dengan orang dari berbagai macam situasi, latar belakang, emosi, keluarga berbeda, dan segala macam perbedaan, mereka syok dan mereka seolah-olah punya batas. Mereka tidak menganggap teman-temannya itu sebagai bagian dari hidupnya, asing satu sama lain. Dan mereka berbenturan satu sama lain. Nah, bagian kami sebagai formator di sana, sebagai staf, sebagai pendamping, pembimbing mereka, berusaha sejak awal untuk membangun keyakinan dan kesadaran bahwa teman-temanmu itu adalah saudaramu. Teman-temanmu itu sekarang kita berkumpul di satu asrama, kita sekarang sudah satu keluarga. Jangan menganggap yang lain sebagai orang asing atau apalagi sebagai musuh. Jangan. Kita sekarang sudah satu keluarga baru. Namanya Keluarga Seminari Menengah Santo Petrus Klaka. Kita semua bersaudara di dalam komunitas. Pertama, kami meyakinkan, mengutamakan kita ini adalah komunitas murid-murid Tuhan Yesus. Nantinya mau jadi pastor atau mau jadi bapak, itu perkara belakangan. Sekarang komunitas pengikut-pengikut Yesus. Kita harus ikut Tuhan Yesus, dekat pada Tuhan Yesus. Maka komunitas seminari memang dibangun dengan sistem doa yang rutin. Pagi-pagi sudah harus bangun dan doa pagi, misa setiap hari, untuk membangun kesadaran anak-anak muda ini bahwa mereka adalah murid-murid Yesus dan mereka semua adalah saudara, harus saling mengasihi. Jika ada perbedaan itu wajar, jika ada konflik, atasilah dengan cara persaudaraan.
Tapi itu tidak menghilangkan konflik, saudara-saudari, tidak menghilangkan perbedaan. Masih saja terjadi gesekan. Sebentar-sebentar ada anak seminar datang melapor, pastor, saya habis berkelahi. Kenapa? Oh, macam-macam hasil. Dia ambil barangku tidak bilang-bilang. Dia ambil sabunku, habis sabunku baru dia lapor. Dia ambil sampoku dan macam-macam. Tapi melalui peristiwa-peristiwa konflik-konflik itu disadarkan, oh mungkin dia lagi butuh sabar, akan ada gantinya untuk kamu. Dan justru kamu bersyukur, meskipun caranya tidak baik, tapi cara kamu kan, mungkin kamu emosi, tapi cara dia memang tidak baik, mengambil tanpa bilang. Tapi kamu sudah berbuat baik, bersyukurlah bahwa orang membutuhkan kamu. Lalu dipertemukanlah untuk membina perilaku-perilaku yang negatif atau yang salah menjadi dievaluasi dan dibangun sebuah perilaku yang baru, perilaku yang baik. Di meja makan, kalau kami dulu 10 orang di meja makan. Ada lauk yang enak, lauk babi, maaf, campur sayur nangka atau mayana, bulu nangko kata orang Toraja, di satu tempat. Nah, masalah yang saya temukan dulu karena belum temukan metode yang bagus, kan kita gilir nasi silakan ambil menurut ukuran, kan nasi tersedia banyak, tapi lauk terbatas. Ini lauk yang enak ini harus diambil menurut porsi. Tapi kalau yang pertama biasanya tidak mikir yang belakangan, ambil banyak, digilir, ambil sendiri. Tiba yang belakangan 1 lembar batang mayana. Itu metode ya, tapi untuk giliran yang terakhir harus bersabar. Meskipun dalam hati tunggu, nanti giliranku yang pertama juga saya akan tumpuk di piringku dan kamu tidak dapat apa-apa. Tapi sekarang ditemukan metode yang sangat-sangat indah yang dulu tidak pernah terpikirkan oleh kami. Jadi kalau makan, nasi ambil sendiri, tapi lauk itu piring-piring dikasih keliling di mereka bagi. Jadi kadang kalau satu yang jelas 1 potong ikan, tapi kalau tempe mereka harus bagi sama rata lalu kemudian dibagikan, silakan dinikmati. Itu persaudaranya bagi saya sangat mengharukan, dan itu mereka lakukan 3 kali sehari, sarapan, makan siang dan makan malam. Membangun bahwa kita ini satu meja, kita saudara. Sedikit lauknya kita bagi sedikit, banyak lauknya kita bagi banyak. Itu kasih persaudaraan. Di situ memang ada bodi yang besar yang butuh banyak, tetapi harus sama rata. Membangun kasih persaudaraan. Nah, ini hanya contoh konkret sharing dari komunitas seminari. Di suster ya pasti beda lagi, ada cara tersendiri. Di komunitas keluarga Bapak Ibu, bagaimana membangun kasih itu di dalam keluarga. Saya dulu masih kecil kan, saya anak bungsu, diistimewakan. Kalau ada lauk, pasti saya dapat yang paling bagus dan besar, banyak. Dan kakak-kakak saya menjadi marah. Mereka tidak langsung hakimi saya, tetapi ketika orang tuaku tidak ada di rumah, menangislah saya sepanjang hari, dipukuli dan segala macam. Pelampiasan. Karena tidak ada pendidikan bagaimana kami dididik dalam kasih persaudaraan. Taunya bapak saya atau mama saya itu sayang sama saya, lalu kasih bagian istimewa. Tapi mereka tidak tahu bagaimana nasib saya sesudah itu. Tapi disitulah saya mulai dikembangkan bagaimana hidup dalam penderitaan. Kasih kadang menyengsarakan. Dan Yesus mengajarkan hal-hal seperti ini. Dia sudah mewanti-wanti murid-muridnya, kamu akan banyak menderita karena namaku. Pernah dengar sabda itu kan? Kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki, bahkan kamu akan dianiaya karena namaku. Dan itu terjadi hingga sekarang toh.
Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus itu seolah-olah dipandang dalam arti tertentu ancaman. Padahal apa yang menjadi ancaman? Kita menabur kasih, menabur kebaikan di mana-mana. Tetapi kenapa menjadi seolah-olah menjadi sebuah ancaman? Maka di mana-mana juga yang dialami oleh murid-murid Yesus atau orang-orang yang percaya pada masa-masa awal berkat pewartaan para rasul Yesus, Paulus, Petrus, Barnabas dan teman-temannya. Dan komunitas-komunitas orang yang percaya ini seringkali memang hidup di dalam kesengsaraan karena nama Yesus. Ya, para rasul sendiri dipenjarakan, disiksa, bahkan ada yang memang dibunuh karena nama Yesus. Itu sudah Yesus katakan, kamu akan mengalami hal-hal demikian karena namaku. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Aku akan selalu ada bersamamu. Meskipun harus merenggut nyawa, harus mempersembahkan nyawa, itu bukan kesia-siaan. Karena akan ada waktunya Tuhan membalaskan semua pengorbanan, menggantikan kesengsaraan, menggantikan air mata, menggantikan rasa sakit dan aniaya dengan sebuah pahala. Dan itu yang diungkapkan dalam kitab Wahyu. Dunia lama akan berlalu, dunia baru, langit dan bumi yang baru akan muncul. Ini keyakinan, harapan seorang yang percaya. Maka bumi dan langit yang lama itu yang coba kita pahami sebagai masa di mana kita mengalami kesengsaraan karena nama Yesus, penderitaan karena bersaksi tentang nama Yesus. Tetapi Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kesengsaraan, tidak lagi ada air mata, yang ada adalah damai dan sukacita. Itu harapan kita, spes non confunded. Harapan iman dari orang-orang yang percaya tidak akan mengecewakan. Hiduplah di dalam saling mengasihi. Saling mengasihi itu tidak selalu bahwa damai di mana-mana, enggak. Mengasihi itu butuh pengorbanan. Kita butuh korban, sengsara, mungkin dilukai atau disakiti. Contoh yang paling sejati, kasih yang tak tertandingi, itu adalah kurban salib. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudari berani pegang salib, menggantungkan salib di mana-mana di sekujur tubuh, berarti siap berkorban seperti Tuhan Yesus. Amin. Tapi jangan takut, pengorbanan karena iman pada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan setelah mengalami semua aniaya, sengsara, wafat, dia bangkit. Dan Paulus katakan, barang siapa mati di dalam Kristus akan hidup pula, bangkit bersama Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati.